Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiah Tanjung, NIM 20129068, jurusan PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan pelajaran IPA kelas 5 SD, bab 1 semester 2. Pembelajaran ke-1, energi gerak benda. Pengertian energi gerak merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan disebut sebagai benda yang memiliki energi gerak. Jenis-jenis energi gerak: yang pertama, energi radiasi; yang kedua, energi suara; yang ketiga, energi panas; yang keempat, energi mekanik. Contoh penggunaan energi gerak dalam kehidupan sehari-hari: bola yang mengelinding saat kita menonton pertandingan sepak bola. Pasti kita akan melihat bola yang mengelinding karena ditendang oleh para pemainnya. Pergerakan bola itu memerlukan energi kinetik. Dengan demikian, bola dapat berpindah dari suatu titik ke titik lain. Contoh lainnya, energi kinetik juga bisa ditemui saat kita sedang mengetik di laptop. Walaupun tubuh kita tidak berpindah saat mengetik sesuatu di laptop, akan tetapi gerakan dari jari tangan terus saja bergerak. Kesimpulannya, aktivitas mengetik itu membutuhkan energi. Manfaat energi gerak dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, sebagai pembangkit listrik; yang kedua, sebagai alat penggerak transportasi; yang ketiga, sebagai alat pengolah makanan; yang keempat, untuk permainan dan hiburan. Materi selanjutnya, gaya. Pengertian gaya adalah tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda. Dalam ilmu fisika, gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Secara sederhana, pengertian gaya adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda bermassa yang menyebabkan benda tersebut berubah kecepatannya. Setiap kali ada interaksi antar dua benda, ada gaya pada masing-masing benda. Ketika interaksi berhenti, kedua benda tidak lagi mengalami gaya. Macam-macam gaya: yang pertama, gaya gesek; yang kedua, gaya mesin; yang ketiga, gaya gravitasi; 4, gaya magnet; yang kelima, gaya tegangan. Kekuatan untuk ditarik magnet benda dibedakan menjadi 3, yaitu: yang pertama, benda ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Yang kedua, benda paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, contohnya tembaga. Yang ketiga, benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak magnet. Sifat-sifat magnet: yang pertama, magnet dapat menarik benda; yang kedua, medan magnet membentuk gaya magnet; yang ketiga, magnet memiliki 2 kutub; yang keempat, kutub magnet tidak dapat tarik menarik atau akan tolak menolak. Kelima, sifat magnet dapat hilang. Macam-macam bentuk magnet: pertama, magnet batang, bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus; yang kedua, magnet silinder, bentuk magnet ini menyerupai tabung panjang; yang ketiga, magnet jarum, bentuk magnet ini menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya lebih rincing; yang keempat, magnet cincin, magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin; yang kelima, magnet
atau magnet ladam. Magnet ini berbentuk seperti tafal kuda atau serupa dengan huruf U. Pembelajaran kedua, pesawat sederhana. Pengertian dari pesawat sederhana merupakan dasar dari berbagai mesin. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama, pengungkit atau tuas. Pengungkit merupakan salah satu alat pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda. Pengungkit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, titik tumpu, kedua, titik beban, ketiga, titik kuasa. Yang kedua, bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki sudut. Yang ketiga, katrol. Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Katrol memiliki beberapa jenis. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bebas. Yang ketiga, katrol majemuk. Yang keempat, roda. Roda digunakan untuk memindahkan benda agar lebih ringan. Roda memiliki sebuah poros dan bisa berputar pada porosnya. Roda memiliki beberapa jenis. Yang pertama, roda setali. Yang kedua, roda sepusat. Yang ketiga, roda bersinggungan. Bab kedua, cahaya dan sifat-sifatnya. Pengertian cahaya adalah energi berupa gelombang elektromagnetik kasat mata yang memiliki panjang gelombang 380 hingga 750. Sifat-sifat cahaya: bisa menembus benda bening, bisa difantulkan, bisa diuraikan, bisa dibiasakan, merambat lurus. Alat optik. Pengertian dari alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat difantulkan dan dapat dibiasakan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Jenis-jenis alat optik. Pertama, mata. Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dan merupakan suatu karunia yang amat luar biasa. Dengan mata kita bisa melihat. Yang kedua, kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindrik. Yang ketiga, kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Yang keempat, loop. Loop atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk memperbesar ukurannya bayangan yang berbentuk di retina. Masuk bab 3, tanah dan struktur bumi. Pengertian struktur lapisan bumi adalah susunan atau lapisan pembentukan bumi. Struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust. Lapisan di bawahnya adalah astronosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Batuan dan tanah. Pengertian batuan adalah sebuah organik yang berada di dalam lapisan bumi. Jenis-jenis batuan: batuan beku, batuan endapan, batuan malihan, tanah. Pengertian tanah merupakan hasil proses
pelapukan dan merupakan campuran batuan-batuan lapuk dan humus. Jenis-jenis tanah, yang pertama tanah vulkanik, kedua tanah organsol. Bab keempat, daur air dan peristiwa alam. Pengertian daur air adalah urutan perputaran wujud air menjadi wujud-wujud yang lain dan kembali ke wujud air secara terus-menerus dan berulang-ulang. Kegiatan manusia yang mempengaruhi daur air. Pertama, penebangan hutan secara liar oleh manusia dapat berakibat rusaknya daur air. Kedua, penghambat meresapnya air hujan ke dalam tanah akibat dari pengasfalan dan betonisasi jalan juga dapat mempengaruhi daur air. Manfaat air untuk minum, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, untuk sarana transportasi, untuk olahraga. 7 cara sederhana menghemat air di rumah. Yang pertama, memantau penggunaan air. Yang kedua, matikan keran air yang tidak dipakai. Ketiga, perhatikan durasi mandi. Yang keempat, jangan tunda perbaikan pipa air yang bocor. Kelima, gunakan keran aerator. Keenam, penggunaan filter untuk air minum. Ketujuh, mencuci buah dan sayur dalam wadah. Kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air. Yang pertama, membiarkan lahan kosong tidak ditanami dengan tumbuhan. Kedua, menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Ketiga, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan-bangunan lain. Keempat, pengundulan dan perusakan hutan. Kelima, pengaspalan dan pembangunan beton jalan. Materi selanjutnya, pembelajaran kedua, sumber daya alam dan penggunaannya. Pengertiannya, bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, typhoon, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan pemulihannya. Kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ketiga, sumber daya alam berdasarkan lokasi. Manfaat sumber daya alam. Pertama, sumber energi dan bahan bakar, misalnya minyak bumi. Yang kedua, pembangkitan listrik, misalnya minyak bumi dan sinar matahari. Ketiga, memenuhi kebutuhan manusia dan hewan, misalnya hewan dan tumbuhan. Keempat, untuk tempat tinggal, misalnya pepohonan. Kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Keenam, menyulapi oksigen atau tumbuhan. Ketujuh, cadangan devisa negara. Cara melestarikan sumber daya alam adalah prinsip dari mengelola sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan cara pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip dari pembangunan berkelanjutan ini adalah: pertama, pemerataan, kedua, ekonomi, ketiga, energi, keempat, ekologi, kelima, peran serta. Kegiatan manusia yang merubah permukaan bumi. Pertama, penebangan liar. Kedua, pembakaran hutan. Ketiga, penebangan massal. Keempat, pemboman ikan di laut. Kelima,
membuang sampah sembarangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.